Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sampul Said. Hari ini kita kedatangan 3 orang spesial dari Polres Penajam Pasir Utara. Nah, sebelum saya jauh berbincang bicara tentang, mungkin sudah ada prolog ya, dan bahkan mungkin tersebar di platform atau di media-media sosial bahwa akan ada pembahasan tentang judi online. Nah, sebelum saya panjang kali lebar, lebih baik saya perkenalkan diri dulu ya, karena orang-orang ini adalah orang-orang spesial yang langsung datang ke studio Sampul Said. Nah, ini kita panggil langsung ke rumahnya Sampul Said, ya, walaupun ala kadarnya ya setidaknya bisa mengedukasi masyarakat secara keseluruhan. Oke, mungkin dari yang paling tua dulu, tua ya, paling senior lah, gitu kan? Atau Pak Kasat dulu deh, Pak Kasat. Nah, boleh perkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Kusnawan, pangkat AKP, jabatan di Polres PPU sebagai Kasat Reskrim. Terima kasih. Nah, ini Pak Kasat. Kemudian ada yang punya humas, yang punya humas. Ini orang yang paling apa ya? Paling rutin saya ketemu di 2 tahun yang lalu lah. Dan hari ini kita undang beliau bicarain tentang masalah judi online. Nah, ya. Oke, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safrudin, pangkat saya Aibda. Saya sekarang menjabat sebagai Humas Polres Penajam Pasir Utara. Ini yang terakhir nih, yang paling kuanteng. Yang paling muda boleh tidak? Umur berapa, Mas? 32. 32. Nah, kebetulan sampean yang lebih muda di sini kayaknya. Paling muda ya. Muda juga kan. Kan kalau sejajar ini kesangkat aja. Oke, langsung Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aryawan Jasman, pangkat Brigadir Polisi. Kami sebagai anggota unit tindak pidana tertentu di Satuan Reserse Kriminal Polres Penajam Pasir Utara. Oh, anggotanya Pak Kasat Reskrim. Siap, spesialis di tindak pidana tertentu. Oh, ada ini spesialis nih. Kalau di kehidupan itu ada psikolog ya. Jadi ada spesialis ya. Kalau di di ilmu pemerintahan ada fokusnya tentang masalah yang ngurusin perda gitu ya. Iya. Nah, kebetulan hari ini mungkin karena ngurusin judi online ya judi online. Nah, hari ini kita akan bahas tentang judi online. Judi online. Sebelum saya jauh membahas tentang masalah judi online, karena ini kita sepakat tidak sebenarnya bahwa judi online itu penyakit masyarakat sudah. Ya, berdasarkan hasil dari riset atau sejarah tahun 90-an, mulai dari tahun 90-an begitu internet masuk, judi online yang tradisional itu masuk ke dunia maya atau dunia digital. Gitu ya. Begitu ya. Bahkan kemarin itu nggak ada judi online tentang ayam. Sekarang di online itu juga ada judi. Sekarang udah lengkap. Iya, astaga sumpah. Saya kaget aja ngeliat loh. Kok bisa ya? Ayam juga di onlinein gitu, gimana? Ini apakah robot atau ternyata memang ayam yang disaung di daerah tertentu yang kemudian dipost, kemudian ditimbang. Live. Iya, dijadikan live ya. Jadi bukan jual belinya ya? Bukan hanya bukan jual beli, bahkan kalau jadi saya mikir kalau orang judi ayam terus kemudian mati kan biasa diambil gitu sebelum mati beneran dipotong. Padahal pada judinya itu haram juga dah. Ayam kan lucu itu ya. Tapi sebelum saya bahas itu karena hari ini sudah menjadi sebuah penyakit di tengah-tengah masyarakat kita dan sudah merambah ke titik yang cukup krusial karena sudah masuk di generasi penerus kita, bahkan masuk di ranah-ranah pelajar. Nah, sebelum saya bahas itu nanti saya ada pertanyaan paling mendasar. Ada tidak mitigasi terkait tentang judi online di tengah masyarakat kita dari Polres PPU? Ada mitigasi nggak? Ada. Oh, ini ada oh, di kalangan ini. Gimana? Pak Kasat dulu deh. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bang Sayed, abang saya. Hari ini kita berkesempatan, ini kesempatan luar biasa bagi kami bisa hadir di podcastnya Sampul Said. Suatu kehormatan lah bagi kita semua. Pak Kami juga ya, Pak Ari. Ya. Baik, abangku,
Sebenarnya perkara judi online ini adalah salah satu perkara yang menjadi atensi bagi kami. Karena apa? Ya, apa yang sama Abang tadi, memang ini sangat merusak generasi kita, generasi penerus bangsa kita. Kita harus lindungi, ya. Kita harus lindungi. Kita paham, kita sepakat bahwa IKN itu ada di PPU. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong ini, untuk mengisi daripada IKN kita? Tentunya kita ada masanya. Ya, yang bisa meneruskan itu anak-anak kita, generasi penerus kita, adik-adik kita. Kewajiban kita harus menjaganya. Kita harus menjaga dan menyiapkan adik-adik kita, anak-anak kita ini, generasi penerus kita, untuk bisa berkiprah lebih maju daripada kita. Nah, ini tujuan kita. Sehingga sesuai dengan arahan dari pimpinan, segala bentuk perjudian ini menjadi atensi dari kami. Dari Polri? Dari Polri. Dari Polri. Ya, dari Polri. Setiap hari di tim kami, di unit Tipiter, salah satunya Pak Ari ini yang mengawakinya, itu kita lakukan patroli cyber. Ini khususnya kita menyasar terkait dengan tindak pidana di dunia maya ya, di dunia cyber. Patroli di dunia maya. Patroli di dunia maya. Salah satunya yang menjadi perhatian kita adalah judi online. Kita sudah beberapa kali, bukan beberapa kali ya, hampir setiap hari kita melakukan kegiatan patroli cyber. Di samping kita juga menampung laporan-laporan dari masyarakat kita. Kita akan tindak lanjuti laporan-laporan dari masyarakat kita. Dari kegiatan tadi kita ada menemukan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke judi online. Bahkan, mohon maaf ini saya sampaikan, di salah satu SMK kita di wilayah kita ini ada terindikasi 3 siswanya yang mengarah ke perjudian online. Nah, ini kita langsung lakukan pembinaan. Itu yang ketahuan, Pak ya? Ini yang nggak ketahuan ini ya. Banyak ini. Karena kita di samping fungsi penegakan hukuman, kita juga pembinaan ya. Oh, artinya ada pendekatan persuasif lah dulu tuh. Jangan enggak langsung ambil tindakan, Pak, terus tentang generasi penerus tadi. Iya, betul Abangku. Jadi kita lakukan pembinaan dengan cara apa? Kita panggil anak-anak kita ini, kita panggil orang tuanya, kita panggil gurunya, kita panggil, bahkan kepala sekolahnya pun kita panggil. Dan dari kegiatan itu kami laporkan ke pengawas sekolah. Pengawas sekolah. Ada pengawas sekolah. Nah, itu kita laporkan, kita sampaikan bahwa upaya-upaya kita, patroli cyber kita, ternyata kita menemukan hal semacam ini. Kita lakukan seperti ini. Apa sih efek sebenarnya, Pak Kasat, yang kemudian ditimbulkan dari judi online di tengah masyarakat kita ini sebenarnya? Efeknya sangat luar biasa. Maling gitu misalnya, gitu. Pasti. Dan itu pasti. Orang yang melakukan judi online tentunya membutuhkan biaya, membutuhkan modal. Kemenangan belum tentu. Dan saya pastikan lah, janji kemenangan awal bagian dari beda. Gimana? Janji kemenangannya pasti, janji kemenangannya, tetapi belum tentu kemenangan awal bagian dari kehancuran awal gitu. Bilangnya tukang judi atau bandar di sana itu bilangnya, masuk kamu perangkap saya. Ya. Jadi dari mitigasi kami, beberapa pelaku, mohon maaf ya, pelaku-pelaku yang kita amankan, terutama perkara-perkara pencurian, di samping digunakan untuk bahasanya untuk keperluan pribadi sehari-hari, ada yang mohon maaf sampai lari ke narkoba, tidak sedikit yang juga dipakai untuk judi. Nah, ini yang sangat luar biasa, judi online. Judi online, karena dia dimanapun bisa. Hampir rata-rata pelaku tindak pidana itu menyampaikan begitu. Banyak sekali. Banyak sekali. Artinya memang efek dari, ya bisa jadi karena ada beberapa histori yang saya dapat. Sebelum saya bahas itu, nanti saya mau cerita sedikit bicara tentang masa beberapa pengalaman di lingkaran saya atau di lingkungan yang saya dapat. Karena sebelum ini saya lakukan podcast, saya lakukan riset dulu. Nah, karena bicarain tentang masalah judi online, saya pindah ke sebelah dulu, Pak. Karena aku lihat ini pakar ini. Pakar kan. Kalau Pak Kasdi kan selain sudah
udah lama lah. Cuman kan ini di digital Pakarnya beliau. Pakarnya beliau karena yang masih muda. Nah nih jenis online. Nah, tadi kita bicara tentang masalah judi online itu kan banyak ya. Banyak. Termasuk ayam tadi, ayam online. Ayam online. Nah, apa saja jenis judi online yang paling umum dilakukan masyarakat? Jadi begini, kalau dari slot, saya kira langsung bilang slot. Jadi hasil dari bentuk patroli kita, baik itu patroli cyber atau kita langsung menyentuh ke masyarakat, karena kan memang terlihat tuh masyarakat yang bermain pasti minimal dia menyendiri, ya kan pasti kan orang bermain judi ini kan pasti butuh ketenangan, nggak mau diganggu. Nggak mau diganggu. Itu ciri-cirinya tuh. Ciri-cirinya. Jadi kalau ada teman sering diam main HP, wah bisa diganggu tuh, bisa. Atau begadang sampai malam gitu ya. Atau gini bang, adakah 100? Bisa kan top up kan dulu. Itu salah satu tuh, hati-hati tuh. Iya. Nah, jadi memang judi yang paling marak tuh yang beberapa kali kami dapatkan yaitu yang Bang Said tadi sampaikan, judi slot. Slot ya. Nah, selain daripada itu ya memang perjudian-perjudian yang dulu bentuknya tradisional, ya memang sekarang udah marak dimainkan di bentuknya di dunia digital. Termasuk judi ayam tadi itu ya? Termasuk judi ayam tadi. Jangankan itu, ya judi bola pun masuk. Oh kalau bola kan udah lama banget. Udah lama banget ya. Udah lama banget tuh. Syukur aja saya nggak pernah ngerasain itu. Ya. Nggak ngerti Pak Kasat. Kalau ngerti mungkin bisa dicoba. Jangan. Nggak ada. Ada ancamannya. Ini yang mesti dikasih tahu ya. Ada ancamannya. Nanti kita akan bahas ancaman ya. Bicara tentang masalah orang-orang jadi jangan coba-coba. Jangan. Ini bukan barang bercanda yang karena kemudian hari ini kita mesti khawatir sebenarnya. Bukan sebenarnya, harusnya kita khawatir betul karena efek dari judi online ini bisa lebih parah daripada narkoba. Luar biasa. Iya. Dan saya rasa itu untuk mitigasi untuk dilakukan Polres Penajam sudah dilakukan sejak dulu Pak. Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan itu sudah dilaksanakan. Dan bahkan pemerintah pun sudah melakukan memblokir itu situs-situs itu. Situs-situs itu ya. Pemerintah udah juga lakukan itu. Semua itu. Tapi di dunia digital punya 1000 cara untuk. Nah, itulah. Nah, itu sudah. Sebetulnya ya terlepas bicara tentang masalah penanganan atau penyelesaian kasus ini, itu kembali kepada individu masing-masing. Setuju. Nah, bagaimana ini ke Pak Kasat lagi deh. Bagaimana cara polisi mengidentifikasi, menangani kasus judi online, Pak? Kita nanganinya gimana, Pak? Kalau sudah ada berapa kasus? Nah, pasti gitu kan? Iya. Pertanyaannya kan? Ada beberapa kasus yang sudah kita tangani, baik di 2024 maupun 2025. Di 2024 itu kita ada 2 perkara yang sudah kita tangani. Di 2025 per April ini 1 perkara yang sudah kita tangani. Tentunya yang kita tangani di 2024 itu 1 sudah vonis. 1 perkaranya sudah vonis ya, sudah ingkrah divonis oleh pengadilan itu selama 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun 6 bulan. Tuh, jelas tuh ya. Orang yang main judi online sudah ada yang di penjara. Ada yang di penjara. Sudah ada yang di penjara dan 1 tahun. 6 bulan. 6 bulan. 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setengah. Artinya kamu sudah bangkrut di penjara pula. Nah, itu menarik Pak. Ada kasus lain yang hari ini misalnya gini, dia mencuri terus ternyata dia mencuri karena untuk judi online-nya. Kita ada tangani kasusnya seperti ini. Ini berteman, si korban dengan si pelaku ini teman, bahkan teman akrab. Saking akrabnya si korban waktu ke link lah, itu untuk mentransfer sejumlah dana ke tujuannya lah, bukan ke tujuannya. Ke tempat anunya itu ceritanya, apa sih server mereka lah. Iya, ternyata waktu mencet PIN, ini si pelaku ini, temannya yang akhirnya jadi pelaku itu perhatikan dan dihafal PIN-nya daripada ATM. Selanjutnya waktu si korban ini kerja, dia masuk ke rumah ngambil ATM, dipakai lah untuk main judi top up. Judi top up itu kerugiannya. Top up itu untuk judi online nggak maksudnya? Iya. Judi online. Pura-pura nggak tahu gitu. Ini kerugian si korban itu luar biasa.
ada sekitar 40 sekian ya, 45-an juta yang dijebol oleh pelaku dari rekeningnya temennya sendiri dipakai untuk top up. Jadi 45 juta itu dipakai top up doang. Iya. Dan kalah lagi ya. Dan kalah. Betul. Kalau Tidak menang ada dibagi menangnya. dua kalau bisa. Cuman kalah jadi di penjara loh. Ini salah satu contoh dan masih banyak contoh yang lain. Sangat luar biasa efeknya. Benar, makasih. Saya bagi cerita sedikit bicara. Kemarin saya ada histori sedikit ya naik Maxim. Jadi saya ini kan ya seperti Pak Kasat lihat, saya tukang ngobrol. Jadi sunyi rasanya ketika tidak ngobrol sama supirnya dia. Saya ngobrol bicarain tentang masalah. Mas, saya nggak bisa bayar dia bilang. Saya bilang saya nggak bisa bayar saya nggak bisa bayar, saya pakai transfer aja atau kirisnya Mas untuk bayar. Aduh, saya nggak bisa saya nggak Mas, saya nggak ada internet saya harus minta terima tunai. Dia bilang, kenapa? Gara-gara judi online saya cerai, anak istri saya. Dia cerita tuh, dia cerai. Jadi sekarang cara saya itu dengan cara tidak menggunakan e-banking, uang digital sama sekali. Karena dia hindari dirinya karena istri cerai, anak terpisah dari anak, gara-gara itu. Banyak kasus-kasus itu. Bahkan ada juga kasus di Penajam beberapa waktu lalu saya coba untuk sekitar setahun yang lalu saya tanganin. Dia pinjam dan efeknya itu ke pinjol. Kalau kasus pinjol beda lagi Pak Kasatnya. Beda lagi. Nanti akan ada momen setelah atau 2 atau 3 minggu ke depan karena pinjol ini banyak betul yang request. Banyak betul. Pak, mau bahas tentang pinjol nanti. Boleh. Tapi saya mau Kita fokus ada bicara data. tentang judi online. Saya karena judi online dulu nih. Kan karena efek dari judi online biasanya ngambil pinjol gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita akan bahas ke depan. Pak Kasat atau Abang Kuning. Saya bilang ini nggak akan pernah berhenti dan menarik. Pasti akan selalu menarik di pembahasan tentang masalah judi online karena ini yang lagi marak. Nah, kalau untuk Pak sebelum samping kita ini kan pasti Bapak Humas ini juga banyak cerita Pak. Pak, selama ini ada pengalaman sendiri tidak di lingkaran atau lingkungan kita terkait tentang masalah judi online? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Om Said. Selamat. Masih sendiri Pak? Masih sendiri. Yang penting saya ucapkan selamat. Siapa tahu ada depan-depan. Rasanya sendirinya apa ya? Sendiri, maksudnya sendiri orangnya Pak? Sendiri hostnya maksudnya. Biasanya kan ada Mei Pak ya? Sekarang karena ada Mei, jadi saya sendiri. Aduh bahaya ini. Bahaya Pak Kasat ini bahaya. Ada perlu disampaikan. Ini sambil promosi. Berdasarkan pengalaman, memang saya ini sebagai dinas di kepolisian, khususnya di Polres Penajam itu pertama-tama itu cerita pengalaman ini karena diminta cerita. Iya, pengalaman Pak, karena humas itu kan mitigasinya salah satu pengalaman. Kebetulan saya masuk di dinas kepolisian itu tahun 95-96. Itu pangkat saya itu bukan pangkat langsung sersan atau sampai saat ini saya sudah pangkat merah. Di situ saya itu punya motivasi. Nah, pada saat itu saya tugas kemana-mana mulai tahun 2000. Tahun 98, 97, 98 saya tugas di Timur itu saya membawa misi PBB. Di situ namanya pasukan itu tahunnya itu makan tidur bertempur. Nggak ada judi online Pak ya? Di sini pada saat itu tidak ada judi online, secara tidak ada. Tetapi pada saat di situ ya adalah teman-teman kita di situ juga main judi tradisional. Bukan judi tradisional. Kelakuannya masing-masing ini ada yang kalau daerah operasi itu seperti di masa pendidikan. Nah, sifat asli kita di situ tuh muncul. Sifat-sifat asli kita muncul. Sehingga di sanalah saya belajar dari pengalaman-pengalaman itu dan juga pada tahun 2005 saya masuk Bintara itu melalui sekolah PAG, Sekolah Art Golongan. Nah, saya pada tahun 2008 saya pindah di Polres Penajam. Itu saya pindah dari pasukan masuk ke reskrim.
Itu banyak sekali tantangan saya. Saya tuh Pak. Termasuk ada kasus judi juga, Pak. Saya tidak mengenal masalah judi waktu itu. Enggak lain, Pak. Ini saya cerita dulu. Dengar ya. Pada saat saya di reskrim di Polsek Raja waktu itu belum jadi polisi di sini. Nah, saya di situ namanya perbedaan pasukan dengan polisi. Fungsinya reskrim sama itu. Kebetulan pada saat itu saya di bagian reskrim melakukan tindakan di lapangan itu waktu itu jatan opsional Pak. Saya sudah mengerti masuk di reskrim itu saya banyak belajar. Nah, di situ ungkapan-ungkapan kasus perjudian itu saya mulai di situ, Pak. Pada saat itu belum masuk judi online pada saat itu, belum ada. Ayam. Masih kelereng. Main remi, terus remi. main judi, main kartu berapa? Kartu 13 itu remi itu, terus apa masuk sih? ke QQ. Tapi sekarang QQ ada judi online kan? Semua. Nah, pada saat 2000 perkembangan zaman, kebetulan kemarin saya juga mengambil ilmu komunikasi. Saya mengejar ikomnya itu, saya mempelajari. Saya tidak pesimis, Pak. Saat teman-teman saya memanggil katakan begini begitu, saya tidak mau dengar. Tapi kalau tidak melangkah kita tidak maju, Pak. Ya. Memang kita harus selalu belajar. Kita harus baru belajar. Mungkin nambahkan saya, Bang. Jadi memang di kami itu ada fungsi pengawas. Ada fungsi pengawas yang juga melakukan pengawasan kepada kami seluruh anggota khususnya di Polres PBU ya. Ini fungsi pengawas inilah yang secara acak melakukan pemeriksaan handphone kami, termasuk handphone saya. Oh, dicek, Pak ya? Akan dicek. Boleh nggak sih teman-teman ini dicek gitu? Boleh. Habis ini saya cek. Hati-hati ya. Boleh. Saya lanjutkan. Nah, kebetulan pada saat itu sekarang ini saya ditarik di humas. Jadi sekarang ngurusin orang, Pak ya? Disitulah saya tidak mengurusin orang. Apakah saya sih mengurusin orang? Saya mengurusin masalah media sosial dan media online. Nah, teman-teman media ini, teman saya. Kan dulu kayaknya pernah deh web kita tuh Facebook atau sih webcam nggak sih yang dibobol dijadikan situs ya itulah pernah itu, cuma waktu itu kita ya hati-hati teman-teman kita apabila ada link yang tidak kenal jangan dibuka. Untuk konfirmasi dulu, jangan asal buka. Itulah menyebar virus pelelehan itu. Kadang-kadang dari pejabat, dari Kasat Reskrim juga pernah sama dikirim saya. Contohnya ya saya konfirmasi dulu yang bersangkutan Pak Kasat, apakah ini orang bukan? Sering banget itu. Dan Pak Kasat ini salah satu orang yang paling sering dijual. Paling sering dijual. Padahal tiba-tiba ada nomor baru. Bapak Kasat. Itu halo. Biasanya kan manggil saya kan Bang, tiba-tiba Pak Hasan lah. Fotonya Pak Hasan ya. Kita harus hati-hati di situ. Jangan langsung dibuka link-link yang tidak dikenal. Yang dia kirim-kirim gitu. Yang dikirim gitu. Konfirmasi langsung ke orangnya dulu. Baru kita bisa. Oke, makasih Pak Saf. Ini Pak Kasat ceritain pengalamannya, bicarain tentang dari proses awal bahkan ternyata kasus judi ini memang ada perubahan karena dari konvensional ke online. Nah, online. Saya tadi bahas tentang di poin bagaimana dampak negatif judi online bagi masyarakat itu sudah jelas tuntas bahwa ya dipakai untuk bisa dampak negatifnya maling, kerjaannya dan bahkan ada informasi yang saya dapat tadi malam karena saya bilang tadi bahwa saya riset, Pak. Saya riset sebelum itu saya tanya di tengah-tengah lingkaran saya sama teman-teman saya bahwa ternyata ada yang memang dia itu kerja 2 digit gajinya besar. Dan 2 digit gajinya 2 digit. Terus kemudian karena masuk di perusahaan dia main judi online. Jadi dia laporkan orang tuanya gajinya ada aja terus. Tapi ternyata bahkan dia bisa pinjam uang. Sampai pinjam uang 2 digit loh. 20.000 lah kalau itu gajinya. Kita ini masih kekurangan. Dengan perusahaan-perusahaan ya cukup besar tapi dia nggak punya. Itu membuktikan bahwa memang nggak ada menangnya. Nggak ada menangnya.
Sistem nih dilawan. Sistem dibungulin, juga orang Banjar itu dibungulin. Nah, Karena main judi ini pertama itu kita dikasih menang dulu. juga sebenarnya. Pemancing ya. Mancing. Kalau sistem Pak, Ya, tapi sistem. kalau main judi yang konvensional ya untung-untungan kan gitu Itu kan, kan. untung-untungan. Bukan untung atau tidak untung ya, tapi hari ini dua-duanya benar barang yang salah gitu ya. Tidak Barang yang ada salah. main judi itu Kalau kaya. judi konvensional nggak ada yang menang kalau ditanya nih. Kalau berempat nanti ditanya siapa yang menang, Kalah nggak ada yang menang, kalah semua, kalah semua. Betul lagi. Kalau ditanya pasti kalah semua, ada yang menang. Menambahkan sedikit terkait dampak dari judi online ini. Aha. Jadi dari beberapa perkara yang kita Di- tangani itu, salah satunya itu juga meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga itu salah Ya. satu. Kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan. Ya. Karena apa? Orang yang bermain judi online nih, kita asumsikan dia kalah. Emosionalnya ini kan tinggi. Pasti naik. Emosional tinggi, ada masalah sedikit, kecil jadi besar, Ya. terjadi penganiayaan. Sering. Jadi ada beberapa tuh kejadian kekerasan dalam rumah tangga karena ya bisa jadi Gajinya suaminya- sudah habis, suaminya pulang ke menjadi- rumah istri nuntut beras, Betul. Nah, jadi susu ndak ada. memang gitu. ke arah kriminalitas itu meningkat. Iya. Terkait judi online tadi ini. Salah Yang satunya ya iya, itu tadi. iya betul Pak. Karena judi online itu kan berkaitan dengan saat ini Pak, era digital Pak. Nah, saya sudah melakukan riset dengan era digital. Bagaimana kita mengontrol mulai dini keluarga kita. Nah, Nah, awasi anak-anak kita Hmm. sejak dini, kontrol main HP pintar saat ini. Gunakan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Nah, sehingga peran orang tua itu sangat penting pada saat ini, Pak. Kita membangun masa depan itu dari keluarga kita dulu. betul tuh Pak, saya sepakat bahwa sebenarnya memang perlu dipahami benar bahwa madrasah pertama itu adalah keluarga ya. Iya. Atau sekolah pertama itu adalah keluarga. Jadi keluargalah yang punya peran penting. Jadi jangan cuek-cuek amat gitu ya. Judi online hari ini ada di depan mata dan semua orang bisa mengakses itu dengan mudah. Dengan mudah. Dengan mudah. Jari udah bisa. Dan dampaknya itu lebih parah daripada Luar narkoba. biasa, luar biasa. itu. Karena itu tadi sampai ditemukan tadi dijelaskan sama Abang tadi bahwa sampai ke titik ada kekerasan. Kekerasan. Ya karena uang sudah nggak ada, kekerasannya bisa jadi gini, istrinya yang mukulin mungkin misalnya kan. Iya kan Pak, bisa jadi kan. Atau yang negur yang mukulin gitu kan. Kamu apain itu kan begitu. yang susah itu Iya. itu yang sudah dewasa, yang kita tapi kalau menurut saya itu kita membina dari sejak dini dulu. Iya Pak. Kalau kita dari besar kita pangkas itu agak berat, itu lari ke pelanggaran hukum atau pakasa tersi yang main itu. Tapi gimana edukasi kita itu dari sejak dini dulu. Ya, Oke, itulah. mantap betul Pak. Jadi saya mau ke Pak Kasat terkait tentang masalah sanksi hukum. Siap. Karena kita butuh kepastian hukum terkait tentang masalah penyakit masyarakat yang hari ini saya pikir itu sudah punya dampak yang sangat luar biasa. Karena saya bilang tadi udah sampai ke ranah pelajar, sudah masuk di dunia pendidikan anak-anak kita, Iya. di sekolah-sekolah. Iya, betul. Sudah anak-anak di sekolah, maksud saya bukan anak di sekolah-sekolah. Saya nggak tahu kalau di sekolah. Kalau di sekolah kan katanya sekarang handphone udah nggak, mulai sebagian sekolah udah nggak bawa, walaupun ditaruh di kantin ya mungkin. Jadi itu pengaruh dari kecanggihan teknologi ini kan. Anak-anak ini kan banyak dari permainannya dulu, berawal dari permainan. Iya. Nah, main koin bonus dimainkan. Main koin-koin tuh ada tuh kan. Aha. Yang dapat koin yang dari game-game dimainkan. Nanti merambah ke top up. Iya. Dari situ awal-awal anak-anak ini nggak tahu nih bahwa ini judi, ini apa. Memang betul yang disampaikan Pak Kasih Humas tadi. Pendidikan sejak dini tadi untuk dari keluarga itu yang sangat penting. Ya, itu sangat penting. Perhatian lah. Pak ngambil poin dia luar biasa Pak Humas ini memang tanggap dia. Langsung ngambil poin sini. Sarjana Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ilmu Wah. komunikasi, luar Jadi, biasa. Pak bicara tentang masalah sanksi Iya. hukum. Nah, ada tidak apa sih sanksi hukum mereka yang hari ini ketahuan gitu Pak atau jelas? Ya. Terlepas tadi bicara tentang ancamannya berapa gitu Pak? Ya.
Kalau untuk pelaku yang kita jerat dengan Undang-Undang ITE, itu juga ada undang-undangnya. Oh, ada korelasinya dengan Undang-Undang ITE? Ada. Di mana itu, Pak? Kalau di ITE ini ancamannya kan paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar. Dendanya tinggi ya. Contohnya gimana, Pak? Kalau dia misalnya minta sharing gitu Ya, atau gimana? jadi di dalam perjudian ini terbagi dua nih. Dalam Undang-Undang ITE ini mengatur terkait share link atau share konten yang dapat mengakses muatannya Perjudian. mengarahkan ke situs perjudian. Jadi misalnya segini. Ada link gacor nggak biasanya? Gitu. Bisa tuh. Bisa itu ya? Bisa itu. Ada link gacor. Link gacor. Biasanya kan begitu bahasa-bahasa pemain seperti itu. Gitu. Anggota mantap ini linknya. Bagi, Bang. Yang bagi yang kena. Yang bagi yang kena. Yang bagi yang kena ya. Diancam di dalam Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 27 Undang-Undang ITE. Ancamannya berapa, Bang? Ancamannya itu paling lama paling lama penjara itu 6 tahun. Denda 1 miliar. 1 miliar. Share link. 1 miliar. Kalau untuk pemainnya sendiri mau itu online mau itu tradisional itu diatur dalam KUHP. KUHP. Untuk KUHP sendiri Paling lama 10 tahun. Paling lama 10 Dendanya tahun. 25 juta. 25 juta. Tergantung dampak apa yang ditimbulkan gitu ya. Iya. Kalau sampai nganiaya kan tambah lagi penganiayaannya. Berbeda lagi. Masalah KDRT tambah lagi itu. Memang judi online itu penyakit masyarakat, Pak. Iya, Pak. Masyarakat itu. Dan itu bagian dari tugas kita Tugas semua kita sebagai tetapi kami itu tuh enggak henti-hentinya memberikan himbauan kepada Iya, masyarakat. apalagi Mas kan nyampein Ya, terus. terus kita sosialisasi kepada masyarakat kita sama kita melakukan woro-woro di lapangan untuk mengimbau Keliling-keliling, Pak, ya? keliling-keliling terus Babin Kamtibmas semua kita sinergi ya. Sinergi. Semua sumber daya kami kita. turun ke masyarakat berikan himbauan itu semua kami lakukan itu, Pak. Karena bicarain tentang masalah sinergi tadi hari ini terkait tentang masalah judi online tadi, lembaga apa yang udah coba untuk di-guide lah, Pak, terkait tentang atau instansi terkait tentang masalah judi online yang hari ini sebetulnya kita ini dari gabungan besarnya Indonesia, kita ini salah satu yang hari ini lagi bicarain tentang judi online. Padahal sebenarnya ini masalah besar buat bangsa ini, gitu ya. Nah, ada tidak upaya sampai bareng dengan lembaga, karena kan ini kan bukan cuma tugasnya polisi gitu ya. Komdiji. Memang kita koordinasi ya, selalu koordinasi dengan Komdiji. Terus di samping kita selalu kerjasama. Kita di tingkat kabupaten maupun provinsi selalu bersinergi. Berarti sampai ke tingkatan berarti Kominfo hadir ya? Ya, maksudnya Kominfo sekarang kan masuk di Komdigi itu kan. Iya. Ya, artinya di kami ini juga kan melalui patroli cyber tadi kan apabila menemukan link-link nih yang diduga yang mengarah ke situs judi online, itu akan kita rekap nih. Kita akan membuat semacam laporan ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau di Polres ini kan pembina fungsinya kan ke Polda. Nanti akan dikompulir dari Polda nanti ke Mabes Polri. Nah, nanti Mabes Polri akan mengumpulir semua link-link tadi yang memblokir nanti adalah dari Komdigi tadi, Kominfo tadi. Kalau kan Kominfo tuh. Iya, kalau di sini kan Kominfo ya, Pak. Jadi Komdigi itu tingkat atasnya Kementerian di kementerian, dan hari ini Kominfo hari ini bergerak tidak sejauh ini terkait tentang masalah sudah banyak sekali link-link yang diblokir kan. Jadi bentuk-bentuk pemblokiran itu termasuk laporan dari kita ini. Termasuk dari kita. Kita setiap hari buat laporan itu. Hasil dari patroli cyber. Patroli cyber kita. Tapi kan kita bagi tuh, Bang. Kita bagi link itu. Ini. Dalam undang-undangnya kan tanpa hak. Proses untuk pencegahan penyelidikan. Untuk dalam bagian dari pencegahan aja ada masalah. Boleh. Jadi kalau seandainya tolong Mat Aji, saya kirim link ini. Tolong diblokir ya. Tolong diblokir, sampaikan ke teman-teman yang lain. Teman-teman reskrim. Boleh. Gacor itu, Dek. Itu kan masalah juga itu. Nah, hari ini ini penting, Pak Kasat kita bicarain, karena sebenarnya masalah ini bukan cuma masalah di lingkaran kita, tapi ini masalah bangsa kita. Ya. Oke,
lembaga juga di Kombiji udah lakukan pendekatan-pendekatan, bahkan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat juga sudah dilakukan. Ini pertanyaan apa? Kan sebenarnya sudah disampaikan sih sama Pak Saf tadi. Iya. Luar biasa juga Pak Saf. Himbauan aja. Nah, Pak, apa upaya yang harus dilakukan orang tua di sana? Karena bicarain, saya tadi agak sedikit fokus ke apa? Ke orang generasi penerus, karena hari ini ketakutan terbesar kita itu generasi penerus kita yang hari ini mungkin dianggap main-main. Betul nggak sih Bang? Yang pertama bilang abang Awalnya tadi. main-main dulu. Awalnya main-main. Ingat nggak sih Bang dulu tuh ada apa sih dulu tuh yang trading yang hampir sama kayak slot juga, cuman bukan Tidak judi. menggunakan uang. Pakai Oh, dia pakai apa sih namanya itu? Chip apa bilang bubuannya dulu tuh? Ya, modelnya. Ada kan itu Oh iya, tuh. yang pakai Ada kartu itu. Tapi bukan tapi kita belinya tuh dulu itu Sama pakai maksudnya judi juga karena pakai uang juga untuk beli chipnya. iya beli chipnya. Itu masuk Cuman judi dulu nggak sih Bang? Masuk judi juga. Maksud saya gini, dia tuh bisa masuk ke pidana. Kalau slot kan murni uang gitu ya. Tapi kalau main yang kayak gitu masuk kategori judi atau tidak? Masuknya kan dia pembelian chipnya kan dia ada per berapa Iya. itu tuh. Diamondnya tuh lah, menggunakan. apanya? Diamond ke apa sih? Judi ini kan bentuknya dia kan untung-untungan juga nih. Iya tetap untung-untungan. Masuk kategori judi tidak? Masuk kategori judi. Ketika itu dijual, Masuk kategori judi itu. masuk kategori judi. Dan juga ada beberapa penindakan kan pernah juga dilakukan penindakan itu terkait chip-chip dulu tuh. pernah? Rame dulu pernah dilakukan penindakan juga tuh. Ada penindakan juga Bang? Pernah dilakukan penindakan juga. Berarti karena dulu saya bagian dari orang Beli itu, juga? Pak. Bukan, tapi untuk iseng-iseng berada saya nggak pernah jual. Itu tuh sudah awalnya tuh iseng-iseng nggak tahu ya kan Nggak awal pernah jual. judi. Iya iya Kak. Ketagihan. Iya dikasih. Biasalah mungkin gratis mungkin. Terus kemudian dikasih dicobain asik. Jadi tagihan akhirnya ya ikut beli jadinya. Saya rasa itu bukan coba-coba. Mereka itu coba main tapi mendapat keuntungan dari situ pertama, Pak. Akhirnya berkelanjutan. Tapi memang ada beberapa banyak yang kalah. Pak, dikasih. Pak Saf, terus Bang, ada yang punya alibi, ada juga yang memang orang yang di luar sana yang memang dia aku nggak kecanduan, aku cuma pengen main-main aja, sampai aku nggak main top up sampai 100, 200, 300, Pak, aku top up cuma 50 ribuan. Iya, sekarang. Rutin. Sekali top up, kalau sehari bisa Itu lebih awalnya. sekali, sama juga, Itu banyak juga awalnya. akhirnya kan. Iya. Walaupun bilang saya nggak mau kalau udah lebih dari itu. Ada juga yang punya alasan begitu Pak. Karena saya bilang sebelum podcast ini saya riset ada beberapa teman dan beberapa lingkaran, dan kasusnya sampai ada yang berhenti kuliah, ada yang berhenti sekolah, berhenti kerja. Nah itu dia. Bukan bukan berhenti kali, mungkin bisa jadi disanksi dari perusahaannya, mungkin Iya. akibat dia suka judi. Uang perusahaan dia pakai Pak. Ah, itu masalahnya. Gadang sampai malam besok Iya. keluar kerjanya. Enggak kerja, Kerjanya badan nggak kurus, produktif, enggak. kan? Iya, bangun siang, Bangun kayak siang, gitu. Kerja nggak produktif ya nggak mau. Kerja nggak produktif, pemilik ya perusahaan, kan? Anggota kita? Enggak, kalau ada saya aman semua. Saya pastikan aman. Kalau enggak aman, saya yang amankan. Langsung bawa ke Polres. Iya, semua Polres. Nah, iya saya Jadi, bawa Bang kamu Haji ya. aman aja ya? Oh, kalau Haji aman, Pak. Aman, Dia ya? dia anak paling baik. Ah, iya. Emat juga anak paling baik Ah, sudah. iya, amin, amin. Iya. Tapi boleh lah nanti kita cek. Boleh. Boleh. Wah, panik-panik mau emosi. Oke Pak Kasat. Nah, jadi asik banget sebenarnya ngobrol tentang masalah, karena saya coba untuk kemas ini biar kita sebenarnya ini masalah yang kemudian hari ini kita mesti khawatir dan ada ancaman yang jelas. Jangan macam-macam. Bukan sekedar menertawakan yang orang lagi asik main di luar sana, tapi sebenarnya ada potensi yang menyebabkan kamu bakal jadi hancur. Upayanya itu hari ini yang dilakukan teman-teman dari pihak kepolisian ya untuk menjaga kita semua. Khusus bicara tentang masalah kasus judi online. Terlalu banyak dampak yang kemudian ditimbulkan. Pak Kasat, lagi Pak Kasat ya, karena memang ranahnya beliau ini sebenarnya. Deg-degan juga. Bagaimana masyarakat dapat melaporkan kasus judi online, Pak? Ya, baik. Kami ada hotline di samping 110 yang hotline kita di Polres PPU.
kita juga ada nomor hotline Bapak Kapolres. Kapolres. 0821 55 78 3178. Di samping itu nomor saya hanya satu nomor Bang. Nomor saya pun saya sudah sebar sebagai hotline Kasat Reskrim. Itu di 0811 53 89989. Silahkan. Langsung laporkan Pak ya. Langsung laporkan ke Bagi kami. linknya gitu Pak ya. Ya Pak, linknya yang pakai bayar dilaporkan diblokir gitu Pak. Ya boleh. Kita pasti akan lakukan itu. Ah. Nah, ini salah satu bentuk dari komitmen kami untuk menampung semua informasi keluhan masyarakat. Harapannya Bukan hanya judi online. bukan hanya judi online. Semua. Harapannya kami bisa bertindak lebih cepat sesuai dengan harapan masyarakat kita. Ini komitmen kami, ya. Keren sih. Komitmen kami. Nah, terkhusus dengan judi online, di samping reskrim, maksudnya Binmas, fungsi-fungsi lain kan juga sudah melakukan sosialisasi ya. Kami fungsi reskrim juga sudah sering, bahkan sudah masif lah gerakan kita untuk sosialisasi bahaya judi online. Mulai dari kita pasang brosur ya, sebar brosur, stiker ditempel tempat-tempat. di terminal, Ya, di keramaian. mobil taksi, Ya, di terminal, mobil Ya, taksi, di di speed, di speed, di klotok, klotok himbauan. di sekolah-sekolah, dan kita udah kerjasama Memberikan sosialisasi. dengan kepala desa untuk langsung memberikan himbauan semacam ini. Harapannya ya itu minimal mencegah, mencegah. Dari sini kita bisa dapat poin bahwa sebenarnya masalah ini kembali lagi, ini bukan cuma masalahnya Bapak polisi gitu nih. Ini masalah kita semua. Hari ini kita harus aware, harus betul-betul nerima dan harus siap peduli terhadap lingkungan kita terkait tentang penyakit masyarakat. Hari ini terlihat biasa-biasa saja di permukaan, tapi di dalam kediamannya dia lagi ngeslot. Begitu tadi Bang ya. Betul. Karena orang yang ciri-ciri yang paling utama adalah orang yang sering berdiam diri, begadang sampai tengah malam Dan pegang handphone. dan pegang handphone. Bisa juga di PC sih. Ada juga yang di bisa PC juga di mungkin PC. tahu linknya kan, ada juga Bang ya. Ada. Terus kemudian tiba-tiba malam adakah gitu nah. Itu perlu diwaspadai itu. Oke, mungkin itu dulu Pak Kasat. Saya terima kasih banyak Abang karena saya pengen bahas nanti tentang apa? Pinjol. Pinjol tradisional, pinjol online, pinjolnya pinjaman online ya. Iya. Ada yang tradisional juga tuh. Ada. Tapi lewat WA gitu ya. Ada. Ini ikuti terus sampul saya Tenir nanti. ya. Nanti kita akan Dapin, bahas. dana pinjaman. Apa? Dapin bahasanya. Oh ya Dapin, betul. Nanti kita akan bahas Dapin, kita akan bahas pinjol, terus kemudian Arisan online. arisan online. Arisan Oke, online. makanya jangan lupa nonton terus Sampul Said. Kita akan bahas beberapa permasalahan di tengah-tengah masyarakat kita dan juga kita akan berikan beberapa solusi yang memungkinkan bisa jadi sarana buat masyarakat dan menjadi nilai edukasi buat kita semua. Saya bersama Pak Kasat Reskrim Siap. dengan Pak AKP Dian Kusnawa. siapa itu? Ya, Pak Dian aja. Iya, Aduh, bangga. udah lama anu Pak. Saya taunya Pak Dian gitu. Oh, Pak iya, Dian, iya. tak Pak Dian. Panggil akrabnya Pak. Iya, Pak iya. Kasat. Akrab sekali kalau lengkap itu seolah-olah nggak terlalu anu, Pak. Tapi kalau Dian, nah terlalu. Aku baru tahu Pak Kasat itu MM di belakangnya. Ampun, Iya. ampun. Aduh. Gak diundang. Hah? Gak diundang kemarin syukurannya. Aduh, saya udah dapat kabar itu Pak. Aduh. Terima kasih. Oke, bareng dengan Pak Safrudin dari Kasih Humas Polres Penajam Pasir Utara dengan Bang Hari di bagian reskrim juga. Oke. Undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik banget, Bang. Masuk lagi ngomong.